Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ribuan bahasa, ribuan budaya. Tapi ada satu hal yang menyatukan keyakinan tentang dunia gaib, tentang apa yang terjadi setelah kematian. Bukan sekadar kisah menakutkan, tapi peringatan yang ditanamkan sejak kecil. Malam ini kita akan menelusuri fenomena horor religi Indonesia. Mengapa cerita mistis pasca kematian begitu digemari dan begitu meresap ke hati penonton? Dari Sabang sampai Merauke, hampir setiap daerah punya cerita tentang arwah gentayangan yang belum diterima di sisi Tuhan. Di Jawa, ada kisah pocong, arwah terikat kain kafan menunggu dibebaskan. Di Sumatera, ada cerita hantu kuyang, kepala terbang dengan usus menjuntai, mencari darah segar. Di Kalimantan, kisah roh penunggu hutan menjaga pohon-pohon tua dari tangan manusia rakus. Semua ini bukan sekadar hiburan, tapi teguran bahwa kematian bukanlah akhir. Uniknya, horor Indonesia sering berpadu dengan religi. Adegan serem selalu ditemani doa, air suci, atau bacaan ayat-ayat. Film-film seperti KKN di Desa Penari, Kodrat, atau Karma selalu menekankan bahwa kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan cahaya Tuhan. Penonton menyukai formula ini karena bukan sekadar menakut-nakuti, tapi memberi harapan bahwa doa adalah senjata. Mengapa cerita pasca kematian begitu kuat? Karena di balik setiap kematian ada misteri yang tidak pernah kita pahami. Arwah penasaran, korban kecelakaan, jiwa yang belum ikhlas, semua menjadi bahan cerita. Dari mulut ke mulut, dari desa ke kota. Dan ketika dibawa ke layar lebar, ia menjadi kisah yang menggetarkan. Karena penonton merasa itu bisa terjadi pada siapa saja, bahkan pada kita. Dalam tradisi kita, ada tahlilan, ada doa 7 hari, 40 hari, 100 hari. Semua itu adalah bentuk penghormatan, sekaligus pencegahan agar roh tidak gentayangan. Namun, bagaimana jika ritual itu terlewat? Bagaimana jika ada dosa yang belum ditebus? Disitulah cerita horor religi menemukan pijakannya. Bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi juga untuk mengingatkan bahwa hidup dan mati tidak bisa main-main. Hantu dalam budaya kita bukan sekadar makhluk gaib. Ia adalah cermin dari dosa yang belum selesai, dari janji yang belum ditepati. Pocong diyakini sebagai arwah yang kain kafannya tidak dilepas. Kuntilanak dianggap perempuan meninggal dalam dendam, masih mencari keadilan. Ketika penonton menatap layar, mereka tidak hanya melihat sosok seram, tapi juga melihat bayangan diri, kesalahan yang mungkin kita bawa ke liang lahat. Itulah mengapa horor religi begitu dekat. Karena ia berbicara bukan hanya pada rasa takut, tapi pada hati. Cerita mistis Indonesia lahir dari rakyat, dari mulut kakek nenek kita. Saat listrik belum ada, ketika malam hanya ditemani lampu minyak. Dongeng horor bukan sekadar pengantar tidur, tapi pelajaran. Jangan keluar malam. Jangan melanggar aturan adat, jangan sakiti orang tua, karena setiap pelanggaran akan mendatangkan kutukan. Maka ketika horor religi muncul di film atau cerita modern, ia terasa autentik.
seakan benar-benar nyata karena akar ceritanya memang berasal dari darah dan tanah tempat kita berpijak. Penonton bioskop bukan hanya datang untuk ketakutan, mereka datang untuk menemukan pengingat bahwa dalam kegelapan hanya doa yang bisa menyelamatkan. Ketika adegan kerasukan muncul, penonton berbisik, "Astagfirullah." Ketika jin ditaklukkan dengan ayat-ayat, ada rasa lega, ada iman yang tumbuh. Horor religi di Indonesia berbeda dari horor luar negeri. Ia selalu menyisakan ruang untuk spiritual, ruang untuk iman, dan itu yang membuatnya begitu digemari. Di era media sosial, cerita pasca kematian semakin mudah menyebar. Sebuah video pocong menyeberang jalan langsung viral. Rekaman CCTV penampakan ribuan kali dibagikan. Mengapa? Karena di lubuk hati terdalam, manusia penasaran pada kematian. Apa yang terjadi setelah napas terakhir? Apakah benar arwah masih bisa berjalan di dunia ini? Cerita-cerita itu menjawab rasa penasaran dengan cara menakutkan, tapi sekaligus menghibur. Ketika mistis dan religi bersatu, tercipta sebuah formula yang unik. Penonton dibuat takut, tapi juga dibuat merenung. Bayangan arwah penasaran dikalahkan dengan doa. Jin yang menjerat manusia ditundukkan dengan iman. Inilah inti dari horor religi Indonesia. Ia tidak hanya bercerita tentang setan, tapi juga tentang manusia, tentang dosa, tentang penebusan, dan justru itulah yang membuatnya begitu dekat di hati masyarakat. Orang tua kita sering berbisik, jika malam hari kamu mendengar suara lirih dari kuburan, jangan pernah menoleh. Mereka percaya itu adalah suara arwah yang belum tenang. Mengapa ia belum tenang? Mungkin karena masih ada hutang yang belum dibayar, janji yang belum ditepati, atau dosa yang belum ditebus. Cerita ini menjadi horor sekaligus peringatan bahwa kehidupan tidak berhenti di liang lahat. Dan horor religi selalu berhasil mengangkat kisah pasca kematian seperti ini, membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga membuat hati teringat. Kuntilanak bukan sekadar hantu perempuan bergaun putih. Ia adalah simbol dari rasa sakit dari seorang ibu yang mati bersama janinnya. Tangisannya bukan hanya suara menyeramkan, tapi jeritan kehilangan. Di desa-desa, orang tua melarang keluar saat mendengar suara bayi menangis di malam hari. Karena itu, bisa jadi panggilan kuntilanak yang mencari teman di alam sunyi. Horor religi menjadikan kisah ini nyata di layar, memaksa penonton merasakan ketakutan sekaligus iba. Pocong, wajahnya pucat, kain kafannya kaku, tapi ketakutan itu bukan semata-mata wajahnya. Ketakutan itu datang dari makna bahwa ia adalah arwah yang terikat. Pocong selalu mengingatkan manusia mati membawa semua beban hidupnya, dan jika ikatan itu tidak dilepas, arwahnya pun tersiksa. Maka pocong di cerita horor religi bukan hanya menakutkan, tapi juga menjadi simbol bahwa kita harus menyelesaikan urusan dunia sebelum kepergian terakhir tiba. Setiap kemunculan hantu tidak pernah sia-sia. Ia datang sebagai pesan, sebagai tanda, kadang untuk menegur, kadang untuk mengingatkan, kadang untuk memperingatkan. Itulah sebabnya cerita mistis pasca kematian di Indonesia selalu punya pesan moral di balik ketakutannya. Ketika penonton menutup mata karena takut, mereka sebenarnya sedang membuka hati
menerima pesan bahwa hidup harus dijalani dengan hati-hati, dengan doa, dengan iman. Setiap cerita horor religi selalu memberi jalan keluar, dan jalan itu selalu melalui doa, selalu melalui iman. Ketika setan menjerat, ayat suci membebaskan. Ketika arwah bergentayangan, doa keluarga menenangkan, dan penonton pun merasakan bukan hanya ketakutan, tapi juga harapan. Harapan bahwa di balik kegelapan selalu ada cahaya. Dan itulah yang membuat cerita horor religi bukan hanya hiburan, tapi pengingat bahwa hidup ini fana dan hanya iman yang kekal. Dalam tradisi Jawa, ada kepercayaan tentang malam 3 hari setelah kematian. Arwah dipercaya masih pulang ke rumah, masih mencari pintu, masih mengingat wajah keluarganya. Banyak yang mengatakan, di malam itu terdengar langkah kaki, piring bergeser sendiri, atau pintu berderit pelan. Orang-orang tidak berani menatap keluar jendela karena takut melihat sosok orang yang baru saja dimakamkan. Horor religi menggambarkan malam 3 hari ini dengan detail menyeramkan, tapi di balik seramnya, ia mengingatkan kita bahwa ikatan kasih sayang manusia bahkan melampaui batas kematian. Setiap tradisi doa, 7 hari, 40 hari, 100 hari, semua itu bukan hanya ritual, tapi cermin rasa takut dan harapan. Takut bahwa arwah masih terikat, dan harapan bahwa doa keluarga bisa menenangkan. Cerita horor religi sering mengambil momen ini ketika orang-orang berkumpul. Lilin menyala, doa dilantunkan, namun tiba-tiba ada suara lain, langkah kaki yang tidak seharusnya ada, bayangan yang melintas di belakang, atau bisikan asing di telinga, seolah dunia, orang hidup dan orang mati sedang bersinggungan. Konon ada larangan membuka pintu di tengah malam, karena bisa jadi yang mengetuk bukan manusia. Ada kisah seorang anak yang mendengar ketukan lirih. Ia pikir ibunya pulang. Ia membuka pintu dan melihat sosok ibunya berdiri pucat, basah kuyup. Padahal ibunya sudah dimakamkan seminggu lalu. Horor religi memvisualisasikan cerita ini dengan sangat menegangkan, membuat penonton terdiam, merenung, dan akhirnya berdoa. Karena horor terbesar bukanlah penampakan, tapi kehilangan orang yang dicintai, lalu melihatnya kembali dalam wujud yang bukan lagi sama. Dari setiap cerita mistis pasca kematian, selalu ada satu benang merah, bahwa kematian bukanlah akhir, tapi pintu ke babak berikutnya. Arwah yang belum tenang adalah simbol dari urusan yang belum selesai. Kuntilanak, pocong, genderuwo, atau suara lirih dari kuburan, semua itu hanyalah wajah lain dari satu pesan. Hiduplah dengan benar, selesaikan urusanmu, dan jangan meninggalkan luka yang tidak bisa disembuhkan. Horor religi tidak sekadar menakutkan. Ia mendidik, ia menegur, dan ia membuat penonton sadar bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Fenomena horor religi Indonesia bukan sekadar tontonan. Ia adalah cermin yang menakutkan sekaligus menenangkan. Ia menakuti kita dengan bayangan kematian, tapi menenangkan dengan harapan doa. Ia menjerat kita dengan
kisah hantu, tapi membebaskan dengan iman. Itulah kenapa cerita mistis pasca kematian begitu direliskan, begitu kuat di hati masyarakat. Karena pada akhirnya kita semua adalah manusia yang akan menempuh jalan yang sama. Dan ketika waktunya tiba, semoga kita bukan sekadar cerita horor, tapi kisah yang dikenang dengan doa.